Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh berada dalam rumahnya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian ini kepada kita. LAI memberi judulnya Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku mebaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita akan membaca satu bagian lagi dari 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 hingga 14 dan ayat yang ke-30. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata. Ayat 30, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya terselubung dan ia berjalan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan tema kelegaan dalam kesesakan. Mungkin kita pernah mendengar kisah pada bulan Maret yang lalu, di mana ada sebuah kisah yang sangat mengejutkan kita. Di mana ada sebuah keluarga ayah ibu bersama dengan 2 anaknya, seorang putri yang berumur 16 tahun dan putranya berumur 13 tahun. Sebelumnya mereka sekeluarga makan bersama diantar oleh sopir taksi online dan berdasarkan dari hasil CCTV, mereka akhirnya naik ke sebuah apartemen di lantai 22. Dan sebelum mereka terjun ke bawah, untuk bunuh diri, maka si ayah mengecup kening ketiga anggota keluarganya sebagai tanda perpisahan. Dan Bapak Ibu, kejadian ini terjadi di bulan Maret yang lalu, mereka sekaligus 4 orang menerjunkan diri ke bawah. Ketika dicoba ditelusuri, maka ternyata seorang ayah adalah seorang pebisnis. Namun setelah masa pandemi, usahanya bangkrut. Dia menjadi benar-benar sangat down. Dan setelah pandemi 2 anaknya tidak sekolah. Dan hal inilah yang membuat si ayah sangat stres. Sehingga bersama dengan seluruh keluarga mereka melakukan bunuh diri. Kemudian jikalau kita mengikut berita ya, beberapa waktu barusan ini ada seorang anak usia 11 tahun perempuan karena dibully di sekolah. Dia seorang anak yatim yang tidak punya ayah. Dan bulian itu membuat anak ini tertekan, down, stres. Akhirnya pulang ke rumah, dia bunuh diri, dia gantung diri. Dan ibunya sangat kaget ketika melihat anaknya yang baru berusia 11 tahun sudah gantung diri.
Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah fenomena yang nyata yang ada di sekitar kita. Apalagi setelah pandemi ini dampaknya masih kita rasakan, ada begitu banyak orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan secara ekonomi. Ada banyak orang juga yang mengalami kehancuran di dalam rumah tangga. Dan ada banyak orang karena tuntutan zaman yang semakin canggih mengalami satu kesulitan di dalam proses belajar mengajar, bahkan untuk beradaptasi. Dan juga ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit karena berbagai faktor. Tentunya hal ini membutuhkan satu kekuatan, satu sandaran yang kuat. Bila tidak, maka kita akan mudah mengalami rasa depresi, rasa khawatir yang berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah di tengah pergumulan hidup yang kita alami, masihkah kita bisa merasakan kelegaan? Apakah di tengah tekanan hidup saat ini, masihkah kita bisa merasakan damai sejahtera? Alkitab akan menjawabnya. Pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang kita baca tadi? Yang pertama adalah ketika Daud mengalami kesesakan, ketika Daud mengalami masalah, ketika Daud mengalami persoalan yang berat, yang pertama ia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang kedua di sana Daud berseru, berteriak kepada Allah, "Ya Tuhan." Dan ada 3 kali dia mengulang kata yang sama banyaknya. "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ayat 3, "Banyak orang yang berkata tentang aku." Ungkapan ini merupakan sebuah ungkapan betapa banyaknya dan Daud merasa tidak berdaya. Betapa tidak ia sangat syok. Ternyata anak yang dia kasihi yakni Absalom melakukan kudeta. Dan ternyata Absalom sudah mempersiapkan strategi ini Bapak Ibu. Kalau kita baca secara lengkap dari 2 Samuel pasal 15, 16, 17. Khususnya pasal yang ke-15, 4 tahun dia sudah mempersiapkan untuk kudeta kepada ayahnya. Apabila ada seorang rakyat datang untuk menemui raja, menceritakan persoalannya di pintu gerbang sudah dihadang oleh Absalom. Dan dia mengarang sebuah cerita, sebuah hoax yang mengatakan tidak akan ada seorang di istana atau raja akan memperhatikan persoalanmu. Dan seandainya saya akan menjadi hakim, saya akan memberikan solusi, saya akan memberikan pertolongan. Nah, saudara, rakyat demi rakyat datang dan dia mengambil hati rakyat itu. Bahkan seorang penasihat raja yang bernama Ahitofel pun sekarang mulai berkomplotan bersama dengan Absalom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Daud mengalami hal ini, maka dia benar-benar mengalami sebuah rasa keputusasaan, kekecewaan. Dia sangat down karena itu tiba-tiba, karena dia tidak pernah menyangka anaknya Absalom bakal melakukan kudeta. Di tengah-tengah keremukan hatinya itulah, maka Daud datang kepada Tuhan. Dan kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 15, dia mengajak rakyat yang masih setia kepadanya. Mari kita pergi, mari kita melarikan diri. Jangan sampai mereka menyerang kita di sini. Jangan sampai kita mengalami celaka atas penyerangan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, siapa Daud? Oh, dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Kesatria prajurit yang hebat yang telah banyak memenangkan peperangan. Tetapi ketika dia dikudeta oleh anaknya, dia mengingat kembali kehidupannya masa lampau. Ketika dia telah diurapi menjadi seorang raja, maka Saul pun mengejarnya. Setiap hari dia tidak pernah merasa tenang karena terancam nyawanya. Maka sekarang dia mengalami kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri dan tidak ada jalan lain. Meskipun ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi dia tidak mengandalkan kekuatan militernya.
Meskipun dia seorang raja yang berkuasa, tapi dia tidak mengandalkan kekuasaannya. Satu-satunya yang ia lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa, ya Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tidak bisa meremehkan kuasa doa. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab, di dalam keterpurukan. Ketika mereka berada di dalam titik nol dan tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup mereka. Ketika kita mengalami persoalan, apa langkah pertama yang kita lakukan? Ketika kita merintis sebuah usaha, apa yang pertama kita lakukan? Ketika kita mengalami sakit penyakit, apa yang pertama kita lakukan? Mungkin kita mencoba menghitung aset kita. Oh, masih cukup kok untuk mengobati saya. Ketika kita mengalami persoalan, kita mencoba menghitung, oh, harta saya masih cukup kok. Oh, ada solusinya. Ketika kita mengalami sebuah masalah, kita flashback ke belakang. Oh, enggak apa-apa kok. Ini aman. Saya dulu juga pernah mengalaminya 2 tahun yang lalu. Gampang kok, gampang. Apakah begitu Bapak Ibu? Daud seorang kesatria yang hebat loh. Tapi dia menyadari dan dia melakukan hal yang sangat prinsip. Ketika serangan itu tiba-tiba, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Ya. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami Allah di dalam doa. Bukan karena mereka hebat, justru sebaliknya. Ketika mereka terpuruk, tidak berdaya, jalan buntu. Mereka datang kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan bertindak untuk menolong mereka. Jadi jikalau kita ingin mengalami kelegaan di dalam kesesakan kita, yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, mengalihkan pandangan dari situasi yang dihadapi dan berfokus kepada Tuhan. Pandangan terarah kepada Tuhan. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di sana Daud menceritakan situasi yang dialaminya. Ya, dia tadi bercerita banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerangku, banyak orang berkata tentang aku, tidak ada pertolongan daripada Allah baginya. Nah, di dalam ayat yang keempat, dia sekarang berkata, tetapi engkau Tuhan, sekarang dia mulai beralih. Kalau tadi dia melihat keadaannya, situasinya, kondisinya, masalahnya, kesulitannya, sekarang dia beralih, tetapi. Kata tetapi ini merupakan sebuah peralihan dari ayat 1 sampai 3 dan sekarang beralih. Tuhan, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang Daud tidak lagi berfokus pada masalahnya. Jikalau tadi dia sangat gentar dan takut, sekarang dia langsung beralih. Tetapi engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kalau kita berfokus kepada masalah, kita akan stres dan down. Jikalau kita selalu memandang pada situasi, keadaan di mana kita ada, kita nggak bisa tidur. Mikir terus. Nggak bisa makan, selera makan hilang. Nggak bisa berpikir dengan sehat. Murung terus, hopeless, tidak bisa lagi punya semangat untuk bisa menghadapi realita. Kenapa? Karena kita selalu berfokus pada masalah yang kita hadapi. Saya pernah mengalami beberapa kehilangan. Pertama ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan, saya kelas 2 SMP. Dan karena saya berfokus pada kehilangan, setiap kali saya bangun, ketika mata saya melek dan saya sadar, Tuhan sudah memanggil papa saya. Setiap kali saya bangun saya nangis, saudara. Kemudian beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Kembali hal yang sama saya alami. Setiap kali saya bangun pagi, ya istilahnya pulih kesadaran saya, buka mata.
langsung kalau bahasa Jawa dikatakan nelongso gitu loh. Langsung ingat, mama enggak ada, sedih, nangis. Karena kenapa? Karena lagi fokus pada kehilangan. Dan itu butuh waktu beberapa saat untuk tidak bisa mengalami situasi itu. Sama halnya ketika kita fokus pada keadaan kita. Selalu memikirkan terus. Ya, kita akan mengalami apa? Tekanan, down. Hilang sukacita kita. Semua itu merampas kebahagiaan kita. Dan kita tidak bisa mengalami anugerah Tuhan. Padahal sesungguhnya saudara dan saya hidup dalam anugerah. Bukan di bawah tekanan, bukan di bawah kuk perhambaan, bukan di bawah hukum legalitas, bukan. Kita hidup di dalam anugerah yang sudah membebaskan kita. Nah, ketika Daud mengalihkan pandangannya dari keadaan, sekarang dia bisa melihat kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, dan dia mengatakan, Tuhan engkau perisaiku yang melindungi aku. Nah, sebagai prajurit, Daud faham betul apa makna perisai bagi seorang prajurit. Sekarang dia berani berkata dan dia menatap kepada Tuhan, Tuhan engkau perisaiku. Kalau tadi dia merasa takut, sekarang dia berani berkata. Kenapa? Karena ketika dia beralih dari situasi kepada Tuhan, maka sekarang cara pandangnya berbeda. Ia mengalami sebuah pemahaman yang baru bahwa sekarang Tuhan itu benar-benar pelindungku. Dan dia percaya penuh, ya Tuhan pemegang situasi keadaan di mana dia ada. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong dan meluputkannya. Hal itu dialaminya ketika dia mengalihkan pandangannya dari situasinya dan mengarahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seorang murid Yesus yang juga bisa berjalan di atas air, yakni Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus datang dan berjalan di atas air, Petrus mengatakan, kalau engkau itu guru, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Yesus berkata, mari, jalanlah. Dan saat itu Petrus benar-benar fokus pada Yesus dan dia berjalan di atas air. Beberapa saat ketika dia berjalan di atas air, dia merasakan tiupan angin. Dan dia baru sadar dan mengalihkan pandangan, wow, ternyata aku di atas air. Dia mulai merasakan dan melihat gelombang badai di sekitarnya. Dan sesaat itu pun ia mulai tenggelam dan berkata, Yesus tolonglah aku. Dan tangan Tuhan segera memegang tangannya. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Walaupun ia ada di atas air, di sekitar angin, atau mungkin ada badai gelombang, kenapa dia bisa berjalan? Karena dia fokus pada Yesus. Tapi saat dia mulai berfokus dan memandang sekitar, dia menjadi ciut dan mulai tenggelam. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita akan mampu berjalan di atas masalah. Kita akan diberikan satu kekuatan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan lagi situasi yang menguasai kita, tetapi Tuhan yang kita pandang itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar dari masalah, dari persoalan, dari keadaan yang kita alami. Dan ia sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengerti persoalan apa yang sedang kita alami saat ini. Tapi mari saya mengajak kita. Persoalan adalah sebuah realita. Sebuah fakta. Dan kita tidak bisa lari darinya. Mau lari kemana? Itu sebuah fakta kok. Itu sebuah realita. Mau ditolak nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan.
Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita harus menghadapi fakta atau realita. Seberat apapun, sesulit apapun, tidak ada pilihan yang lain, kita harus menghadapinya. Bagaimana cara menghadapi? Jangan fokus pada keadaan situasi, keadaan buruk, keadaan sakit, keadaan gagal, jalan buntu. Jangan fokus, alihkan pandangan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah Daud mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, mengalihkan pada Tuhan. Yang ketiga, sekarang dia benar-benar percaya dan berserah penuh kepada Allah. Dan ayat yang ke-8 dia berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan ayat yang ke-9 dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ketika Daud berkata, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, Daud mengingat kembali ketika dia sudah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dia percaya. Kenapa? Dia percaya karena ketika dia menoleh ke belakang, ketika dia mengingat masa lalu, ketika dia flashback, dia tahu betul bagaimana Tuhan menolongnya ketika dia mengalahkan Goliat. Ketika tidak ada seorang pun dari prajurit Israel yang berani berhadapan dengan Goliat. Tapi dia yang masih kecil, belum pernah menjadi prajurit. Tapi dia datang dan menghadap Goliat dengan membawa nama Tuhan Allah Israel. Dan apa yang terjadi? Luar biasa keajaiban terjadi. Goliat itu bisa dikalahkan hanya dengan batu, Bapak Ibu. Jadi sekarang yang menentukan faktor kemenangan bukan dengan senjata apa dia maju menghadap. Tetapi yang membuat Daud berkemenangan itu karena dia maju dengan nama Tuhan Allah Israel. Allah yang memberikan kepadanya kemenangan. Allah di mana dia percaya bahwa Allah itu akan sanggup memberikan kemenangan kepadanya. Ketika dia sudah diurapi menjadi raja, betapa Saul mengejarnya. Dari gua ke gua Daud berpindah. Dia melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Seringkali Daud menggambarkan, Tuhan, aku terperosok ke dalam sumur yang dalam. Aku hampir menuju ke dunia orang mati, Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana dia mengalami persoalan hidup yang begitu berat. Benar-benar di titik nadir, tetapi dia berkata, aku percaya dan berserah. Kenapa? Karena dia tahu pada masa lampau ketika dia flashback, Allah bisa diandalkan. Allah bisa dipercaya. Allah berkuasa sanggup menolongnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami sebuah persoalan kesesakan, jangan lupa menoleh ke belakang. Ingatlah masa lampau. Kita sangat perlu kembali untuk melihat album lama kita. Ketika kita mengawali karir kita. Ketika kita mengawali kehidupan keluarga kita. Ketika kita mengawali kuliah kita. Dan kita melihat diri kita hari ini. Wow. Ada banyak hal yang telah Tuhan tuliskan dalam perjalanan hidup kita. Yang tidak pernah terselami oleh pikiran kita. Ada banyak masa-masa sulit yang sudah kita lalui lewati bersama dengan Tuhan. Seperti Daud. Daud adalah orang yang dikenan Tuhan. Allah berkata, aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku. Kata ini juga dipakai ketika Yesus selesai dibaptis. Ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus dikenan oleh Allah. Daud juga dikenan oleh Allah, dipilih menjadi raja Israel. Tetapi, apakah orang yang dikenan itu hidupnya akan mulus? Enggak. Sebenarnya secara manusia Daud bisa berseru dalam tanda petik protes kepada Tuhan. Tuhan,
Engkau berkata engkau berkenan atasku. Kenapa engkau membiarkan Saul mengejarku? Tuhan, engkau berkata engkau berkenan atasku. Kenapa engkau membiarkan anakku kudeta terhadapku? Engkau berkata bahwa engkau berkenan kepadaku. Kenapa engkau membiarkan aku selalu mengalami pergumulan demi pergumulan tidak pernah usai? Mengapa Tuhan? Oh, Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun Daud orang yang dikenan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkannya mengalami semua itu. Untuk apa? Agar Daud bisa berkata kepada Tuhan, aku percaya. Tuhan mengizinkan semua itu dialaminya agar Daud bisa berkata, Tuhan kota bentengku. Tuhan perlindunganku. Walaupun beribu-ribu orang di sekitarku, tetapi aku tetap percaya. Ya, supaya Daud bisa berkata, meskipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Di saat manakah Daud bisa mengalami Tuhan? Dalam kejayaannya kah? Bukan. Ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami banyak persoalan demi persoalan di sepanjang hidupnya. Dan disitulah Daud mengalami banyak tentang siapa Tuhan. Pengalaman kita tentang Tuhan merupakan kekayaan rohani yang terbesar yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Mengalami Tuhan adalah sebuah anugerah Bapak Ibu. Ada banyak raja-raja Israel, tetapi Daud adalah orang yang dikenal yang banyak mengalami siapa Tuhan. Dan karena itu ia berkata, engkau sudah memukul semua rahang musuh-musuhku. Dan dari Tuhan sekarang ini datang pertolonganku. Memang secara manusia kita seringkali menolak ketika Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, sakit penyakit datang menimpa kita. Karena manusia pasti ingin bahagia, bukan? Ingin kenyamanan. Tidak ingin menderita. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa Daud mengenal siapa dia. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mempercayai dia. Dan Daud mengalami itu. Sehingga dia berkata, aku percaya dari Tuhan datang pertolonganku. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak bisa menghindari masalah. Semasa kita hidup dalam dunia ini, maka masalah akan terus datang dalam hidup kita. Barang siapa mau mengikut aku, Yesus berkata, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya, itulah perjuangan kita. Tapi kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang di dalam anugerah. Kita tidak hidup di dalam kutukan, dalam tekanan, dalam hukum yang memberatkan kita, tidak. Nikmatilah anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa. Ada banyak anugerah Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita akan mengalami itu. Jikalau kita mencoba belajar bersama berjalan dengan Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kita. Ya, Daud adalah seorang yang dikenan oleh Tuhan. Namun diizinkan banyak mengalami persoalan hidup. Tapi ia juga seringkali berkata, Tuhan keselamatanku, kepadanya hatiku percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam menghadapi pergumulan hidup, persoalan hari ini, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita terus belajar melihat kepada Tuhan. Dan percaya. Percaya bukan hanya sekedar berdoa. Percaya bukan hanya sekedar berserah. Tapi benar-benar fokus. Benar-benar kita tidak memegang kendali. Ibarat ketika kita sedang naik di atas pesawat, kita tidak bisa memegang kendali. Ya, yang memegang kendali itu adalah pilot di depan. Ya. Jadi kita benar-benar tidak ada tumpuan untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, kita hanya bisa tenang naik pesawat.
Itu namanya benar-benar berserah kepada Tuhan. Kapan kita bisa berserah? Saat kita mengenal siapa Dia. Kapan kita mengenal siapa Allah? Ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kita. Dan kita akan berdecak kagum nanti dan berkata, oh, aku kagum akan Engkau Tuhan. Engkau hebat, luar biasa. Izinkanlah Tuhan terus membentuk kita. Dalam setiap musim hidup yang Dia izinkan kita alami. Itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan untuk membawa kita untuk semakin mengenal siapa Dia. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk terus mengalami Dia hari lepas hari. Amin.